Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memasang infus. Tapi untuk khusus untuk cara menusuknya ya. Cara menusuknya karena ini ada bahan yang dimana zaman dulu kalau bahan penusuknya itu kan panjang-panjang. Ya, biasanya kita sebut dengan mediket atau apokat ya. Nah, sekarang ada alat yang dimana tusuknya itu pendek, kemudian ada tempat untuk memasukkan obat. Biasanya dikenal dengan Venflon ya, produk kayak ini Venflon. Nah, sebelum kita memasang infus yang pasti kita harus menyiapkan alat-alatnya kayak cairan infus, kemudian selang infus. Ada dua biasanya, ada blood set dan infus set biasa. Kalau blood set untuk darah, yang infus set biasa untuk cairan-cairan tertentu itu. Kemudian yang pasti ada jarumnya, jarum IV line. Ini kalau nggak salah ini mereknya Venflon ya. Kemudian ini bukan diendorse oleh Venflon, cuman alatnya memang Venflon namanya. Kemudian ada alat fiksasi. Alat fiksasi yang pasti nanti sebelum pemasangan harus kita menyiapkan kapas alkohol supaya apa? Supaya tempat tusuknya itu bersih dari kuman bakteri. Ketika ditusuk, bakteri atau kumannya tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Kita lihat videonya cara pemasangannya. Untuk pemasangan alatnya, perangkai alatnya saya tidak usah kasih tahu, teman-teman pasti sudah bisa lihat di video-video yang lainnya. Tapi ini bagaimana cara kita menggunakan Venflon, cara menusuknya ke dalam tubuh manusia. Bagaimana kita menggunakan Venflon, cara menggunakan Venflon, dan bagaimana kita menusuk, kemudian bagaimana kita mengambil jarum di Venflon itu. Oke, kita lihat videonya. Oke, kita lihat videonya. Yang pasti sebelum kita melakukan pemasangan infus, kita harus gunakan septic dulu. Jadi kita usap lengannya dengan kapas alkohol secara melingkar keluar. Kemudian kita tusuk pembuluh darah yang terlihat yang pasti. Setelah kita tusuk sedikit aja, kalau sudah keluar darahnya, kita tarik jarumnya ke belakang untuk Venflon dan dilanjutkan masuk sampai dengan batas Venflonnya tersebut. Nah, setelah siap Venflonnya, kita fiksasi dan kita tarik jarumnya, kemudian kita amankan dulu jarumnya. Setelah kita amankan jarumnya, nah enaknya Venflon ini darah bisa keluar, jadi kita satu kali tusuk bisa ambil darah, juga kita bisa masang infus. Nah, ini adalah ketika infus ini kita gunakan untuk pengambilan darah untuk sampel laboratorium. Biasanya ada dua ya, ada yang EDTA dan satunya untuk bekuan ya. Urusan laboratorium sih itu. Kemudian setelah itu, setelah kita ambil darahnya, kita kasih alas ya supaya darahnya nggak meluber kemana-mana. Nah, di sini ketika kita menyambungkan selang infus ke Venflon itu pasti meluber darahnya, memang harus ya. Kenapa? Supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam tubuh. Bahaya itu kalau masuk ke dalam tubuh. Setelah kita alirkan cairannya di infus set ini, di selang infus, kemudian kalau yakin sudah masuk, kita fiksasi dengan leukomet. Nah, ini leukomet ini yang biasanya itu anti air katanya. Jadi ada filmnya. Ini ada dua lapis. Setelah kita fiksasi, kita lihat ya. Nanti kita ambil filmnya. Nah, ini filmnya, kita pengaman film ya, ini diambil. Nah, itu tinggal filmnya, jadi aman. Katanya sih anti air. Jadi ketika kita kena air, dia nggak akan terlepas. Nah, di film ini juga ada fiksasinya juga. Nah, jadi satu paket sudah ada fiksasinya. Ini adalah pemasangan infus yang simple sekali. Kalau dulu kita ribet masih pasang ini dan itu, kita sudah siap pemasangan infus dengan satu paket ini. Jadi nggak ribet dan efisien. Kemudian untuk apa istilahnya ya, kesterilannya juga terjaga. Nah, itulah cara simple untuk memasang infus pada zaman sekarang. Entah kalau masa depan nanti ya, masa depan mungkin lebih maju lagi pemasangan infusnya. Ditempel gitu sudah masuk sendiri infusnya. Oke, itulah video yang cukup simple. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman untuk sebagai informasi. Dan bila suka dengan video itu, silahkan di-like. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.